Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang virus yang merupakan makhluk pelarian antara makhluk hidup dan makhluk mati. Di sini akan saya jelaskan nanti yang pertama reproduksinya, kemudian yang berikutnya nanti adalah bagaimana virus itu berguna bagi kehidupan manusia. Tapi sebelumnya silahkan untuk sebagaimana kita ketahui bahwa virus itu artinya adalah racun. Kalau kita lihat bentuknya bermacam-macam. Kalau kita lihat dari virus itu dia ada yang mengandung DNA dan ada yang mengandung RNA. Kemudian kalau bakteriofag itu ciri khasnya adalah merupakan virus yang menyerang bakteri, bentuknya seperti ini kalau dalam mikroskop elektron. Kemudian ini influenza, dan ini adalah TMV yang menyerang tembakau. Ini kalau kita lihat fotonya, ini gambarannya, modelnya, dia akan bentuknya seperti ini. Kemudian ini kalau kita lihat, dia akan berbentuk seperti anggur yang seperti itu. Nah, ini bakteriofag. Kemudian kalau kita lihat ukurannya, dia memang memiliki ukuran yang sangat kecil. Jadi kalau kita bandingkan antara Escherichia coli, bakteri, kemudian dengan virus, ini Escherichia coli, kemudian ini Staphylococcus yang memiliki ukuran 1 mikrometer. Kemudian ini virus yang menyerang hewan, yaitu pox virus, itu 250 nanometer. Jadi bukan mikro tapi nanometer. Kemudian yang terkecil itu adalah virus zero fever. Itu memiliki ukuran sekitar 22 nanometer. Jadi sangat kecil sekali. Sedangkan hemoglobin sendiri itu 15 nanometer. Jadi sangat jauh ukurannya. Jadi memang sangat kecil dibandingkan dengan golongan-golongan dari bakteri. Sehingga virus itu bisa menyerang dari bakteri karena dia lebih kecil. Nah, kalau kita lihat bentuknya, memang susunannya sangat simetris dan indah, tapi tidak seindah bentuknya. Virus ini sangat berbahaya. Jadi bentuknya memang simetris, kelihatan seperti bunga-bunga begitu, tapi ini merupakan hal yang sangat berbahaya. Jadi ini tempatnya menempel, dia bentuknya seperti ini. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi seperti bola-bola begitu, bentuknya indah, kemudian ukurannya bervariasi. Kalau kita bandingkan antara animal virus, yaitu virus yang menyerang binatang, pox virus merupakan virus yang terbesar. Ini itu di dalamnya, di luarnya itu ada kapsid, kemudian di dalamnya ada DNA. Kemudian yang bakteriofag, di situ ada kepala, kemudian di dalamnya kepala itu berisi DNA. Kemudian ada lehernya, kemudian ada ekornya, kemudian ada ekor panjangnya, dan terakhir itu tempat untuk menempelkan pada dinding dari bakteri, jadi untuk menyuntikkan. Ini gambar dari bakteriofag dengan pox virus. Jadi kalau kita lihat bentuknya seperti ini gambarannya. Jadi itu ada ekornya, itu lehernya, ada kapsidnya. Ini kalau kita bandingkan antara 2 dimensi dengan gambar yang 3 dimensi. Karena virus itu berbahaya dan sangat kecil, maka dalam proses penanganannya atau penelitiannya itu menggunakan peralatan yang sangat lengkap seperti ini. Nah, kalau kita lihat ciri-ciri virus, itu yang pertama memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan bakteri. Seperti tadi saya sampaikan, dan virus hanya dapat diamati dengan mikroskop elektron. Kemudian ukuran virus tersebut berkisar antara 20-30 nanometer. Kemudian di sini memiliki sifat antara benda hidup dan benda mati. Kemudian dapat dikristalkan. Kemudian
dikatakan dia memiliki sifat seperti makhluk hidup karena virus itu mampu berkembang biak atau mampu bereproduksi, sehingga dia bisa mencari kristal seperti benda mati dan dia bisa bereproduksi itu sebagai benda hidup. Kemudian virus hanya dapat memiliki satu jenis asam nukleat, RNA atau DNA saja. Jadi dia memiliki karakter yang khusus seperti ini, spesifik. Ini ciri virus. Dan contohnya di sini adalah yang mengandung DNA itu adalah parvovirus, kemudian ada adenovirus, ada herpesvirus. Yang RNA itu coronavirus, seperti coronavirus yang ada sekarang ini, dan picornavirus. Ini merupakan ciri dari virus. Dan kalau kita lihat ke reproduksinya, virus itu hanya dapat bereproduksi dalam sel hidup. Dia tidak bisa bereproduksi di luar sel itu. Jadi dia butuh inang. Kemudian cara reproduksinya itu ada dua, yaitu secara litik dan secara lisogenik. Jadi ada dua sistem yang dilakukan oleh virus untuk bereproduksi. Kemudian kalau kita lihat untuk daur litiknya, yaitu pada daur ini atau pada fase ini, itu virus akan menghasilkan sel dari inangnya. Kemudian mereka akan berbanyak diri. Kemudian tahapannya itu ada tahap absorpsi, kemudian ada tahap penetrasi, ada tahap eklifase, ada tahap replikasi, tahap perhatikan, dan tahap lisis. Ini yang merupakan tahap yang penting. Ini tahap absorpsi itu akan proses peleketakan ekornya tadi. Kemudian pada proses penetrasi itu ujung ekor mulai masuk ke dalam sel dari inangnya dengan menggunakan enzim lisosimnya. Kemudian pada ekifase itu akan mengambil alih. Jadi pada ekifase itu akan jadi proses pengambil alian dari sel bakteri. Kemudian replikasi dia perbanyakan, jadi mulai memperbanyak dari tubuh virus itu sehingga terjadi proses perbanyakan di dalam bakteri itu. Tahap berikutnya adalah perakitan. Yaitu di sini ada virus baru yang utuh yang mulai terbentuk. Kemudian lisis di sini proses pemecahan dari dinding sel dari bakteri itu. Kemudian mereka akan keluar dan memperbanyak diri. Ini daur litik. Yang berikutnya ada daur lisogenik. Daur lisogenik ini yaitu proses replikasi virus yang tidak merusak sel dari bakteri, jadi tanpa perusakan. Kemudian juga tidak mengambil alih fungsi sintesisnya dari ini. Tahapnya itu ada tahap absorpsi, tahap penggabungan, tahap pembelahan, dan tahap sintesis. Kemudian tahap absorpsi itu melekatkan ekornya pada ujung ekor masuk dan menyatu dengan sel bakteri. Kemudian penggabungan berarti asam nukleat dari virus itu bergabung dengan menyusup pada asam nukleat dari bakteri. Jadi dia nyisip masuk. Kemudian pembelahan di sini sel bakteri membelah diri. Virus juga ikut membelah diri. Binary fission kita lihat. Kemudian karena pembelahan diri maka ada virus baru yang terbentuk. Kemudian sintesis itu asam nukleat memisahkan diri dan masuk ke dalam daur litik tadi. Jadi mereka terus memutar seperti itu. Terjadilah virus yang baru. Ini daur lisogenik. Kalau kita perhatikan pada gambar siklusnya seperti ini, jadi ini siklus litik dan siklus lisogenik. Jadi dia memutar, ada penetrasi, kemudian pelekatan, kemudian tahap perakitan, dan tahap sintesis. Jadi begitu. Sama kemudian dia memutar, bakteri yang mengandung Na tadi, dia ada sintesis, kemudian tahap menyisipkan DNA-nya, kemudian tahap pembelahan sel, kemudian mereka akan keluar menjadi virus yang baru. Ini dua tahap yang saling berhubungan. Kemudian peranan virus di sini ada yang menguntungkan juga ada yang merugikan. Ini yang menguntungkan. Jadi yang menguntungkan itu bisa dikembangkan, yaitu virus digunakan untuk penelitian dalam
bidang biologi medis. Kemudian virus juga di sini dapat menyerang penyakit-penyakit pada manusia. Ada influenza, kemudian ada HIV, kemudian ada kondom, kemudian di sini ada herpes, penyakit herpes, kemudian ada polio, kemudian ada campak, kemudian cacar, penyakit kulit berupa bisul dan berair, kemudian ada rabies, kemudian Ebola yang menyebabkan pendarahan pada manusia, kemudian SARS ini yang menyebabkan COVID. Jadi SARS itu menyebabkan COVID. Kemudian yang menyebabkan penyakit pada hewan, nah di sini ada bermacam-macam. Misalkan di sini ada tetelo atau disebut NCD, kemudian ada FMD, penyakit mulut, kemudian ada rabies, ini yang menyerang pada hewan. Kemudian kalau yang pada tumbuhan, ini kita lihat ada tumbuhan yang terserang bersama yang dulu pernah menggagalkan panen, tungro. Kemudian ada TMV yang menyerang tembakau, terus yang menyerang jeruk, CVPD. Kemudian ada yang menyerang cabai, Gemini. Kemudian ada yang menyerang timun, kemudian menyerang wheat, kemudian bean mosaic, kemudian tebu, dan ada turnip. Ini yang menyerang pada jenis-jenis tumbuhan. Jadi mereka akan merusak dari bagian-bagian sel. Tapi dari demikian itu ada membuat bahwa tanaman itu jadi berbeda, jadi lebih indah. Janda bolong, kemudian ada tulip itu jadi mahal, tetapi dia memiliki waktu yang lebih singkat. Jadi tulipnya itu tulip loreng. Ini janda bolong, dia di atasnya itu terjadi seperti ada butiran-butiran, jadi di atas daunnya itu lebih mahal, tapi ya gitu, dia mudah mati. Kemudian ada peran virus yang menguntungkan. Yang pertama untuk membuat vaksin. Ini vaksin. Contohnya vaksin MMR. Kemudian vaksin OPV, vaksin HCV, kemudian HBV, kemudian virus Sinovac. Jadi vaksin Sinovac, vaksin COVID-19 dan sebagainya. Dan yang berikutnya untuk membuat antitoksin. Jadi virus itu digunakan untuk antitoksin melawan racunnya dari serangga. Jadi demikian itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan dipelajari dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita perhatikan pada gambar siklusnya seperti ini, jadi ini siklus litik dan siklus lisogenik. Jadi